Halo semuanya, welcome back lagi di Wisdom and Invest. Dan seperti biasa, di video ini saya akan membahas 10 saham yang udah teman-teman request di grup Telegram Wisdom and Invest. Jadi buat yang ingin sahamnya untuk dibahas juga, dianalisa di YouTube ini, jangan lupa ya requestnya bukan di YouTube ini, tapi di grup Telegram. Jadi jika ada yang belum join, silakan klik aja link yang di deskripsi di bawah, itu udah saya kasih, tinggal diklik aja dan join. Lalu stay tune sampai akhir video, karena nanti di akhir video setelah bahas 10 saham yang udah dipilih teman-teman, saya juga akan kasih beberapa saham yang masuk screenernya Wisdom and Invest. Jadi mudah-mudahan teman-teman besok bisa beruntung nih, bisa mendapatkan saham-saham yang cuan. Sebelum mulai saya disclaimer dulu, jadi semua saham yang saya bahas di sini, tujuannya adalah agar kita bisa sama-sama belajar. Kalau ada yang merasa kurang cocok dengan analisa ini, it's okay ya, silakan dianalisa ulang kembali sendiri. Dan jika dirasa bermanfaat, maka jangan lupa untuk klik like dan subscribe, juga share ke teman-temannya agar bisa merasakan manfaatnya. Yuk kita mulai sekarang. Saya akan share screen dulu. Dan kita mulai dengan menganalisa kompositnya dulu ya. Jadi teman-teman tahu peta besar dari komposit kita seperti apa, foreign flow-nya seperti apa, dan bukan stock performance, tapi composite performance-nya kita setiap bulan seperti apa. Oke, kita mulai dari yang ini dulu. Ini chart Wisdom and Invest yang saya gunakan. Jadi dia sudah ada, ini enak sebenarnya ya, sudah ada support dan resistnya. Ini garis-garisnya adalah support dan resist, juga ada MA 200, juga ada beberapa teknikal-teknikal yang udah dibuat seindah mungkin dan semudah mungkin untuk kita gunakan gitu. Nanti saya akan jelaskan beberapa. Jadi indeks kita ini momentumnya, di sini momentum ya, dia berupa titik pink, artinya dia lagi sideways, dia udah nggak ada momentumnya. Kalau yang kemarin ini kan masih ada nih, yang biru-biru itu masih bagus, apalagi kalau menanjak. Jadi yang bagus itu seperti ini ya, ketika dia berwarna biru dan semakin menanjak. Ketika dia jadi titik pink, maka artinya potensinya dia sideways. Sama juga seperti yang di sebelah sini nih. Jadi seperti di sini. Kemungkinan indeks kita bisa testing area support lagi. Di sini area support ya, di sini paling bawah, di sini juga ada sih. Kemarin dia berhasil mantul di area situ, yaitu 6529. Nah, jadi di area-area sini itu ada support juga. Kemungkinan dia masih bisa testing lagi nih supportnya. Kalau dia bisa breakout dari harga high yang bukan harga, dari nilai ini ya, indeks kita yang di high kemarin ini, maka potensi untuk kembali testing area resist yang di sini ataupun breakout. Tapi mari kita lihat dulu apakah foreign flow-nya mendukung. Karena kalau kemarin kenaikannya didorong oleh inflow ya dari asing. Kalau ini chart NBSA, ini untuk mendeteksi adanya foreign flow. Jadi NBSA itu net buy sell asing ya. Asingnya sih belum keluar. Jadi kalau misalnya asingnya outflow atau keluar, maka ini harusnya grafiknya terus menurun dan warnanya oranye. Nah sekarang ini belum, tapi juga nggak inflow gitu, inflow-nya nggak banyak. Ini kemarin cuma ada sedikit. Kemungkinan itu sebabnya kemungkinan bisa aja dia akan testing support dulu. Seandainya sampai breakdown dari sini, maka jadi kurang oke ya. Di video sebelumnya juga saya ada kasih lihat secara weekly. Nah, untuk teman-teman yang belum nonton bisa cek kembali video yang kemarin. Ini composite performance dari composite kita. So far masih hijau, hijaunya hijau tipis. Moga-moga bisa hijaunya lumayan ya. Ini waktu itu juga ada ini hijau tipis kemarin, tapi Desembernya bagus. Kalau ini waktu Desember hijau tipis, Januarinya sih lumayan ya, Januari Februari. Tapi moga-moga bisa ngikut ya seperti tahun sebelumnya. Ketika Desembernya hijau tipis, ada Januari efek dan Februarinya juga hijau. Moga-moga. Selanjutnya kita bahas saham requestan yang pertama yaitu yellow. HKHQ yellow. Karena indeks lagi sideways, maka di setiap saham usahakan kita trading style-nya mengikuti ya, yaitu kita fast trading dulu. Kecuali saham-saham yang memang sudah uptrend gitu, yang masih menarik.
yang arahnya tuh berlawanan ya, berlawanan dari indeks, maka kita bisa swingkan. Untuk yellow ini dia gagal ya, dia gagal bertahan di atas downtrend line ini. Jadi ada area warna ungu itu adalah downtrend line-nya. Karena dia nggak bisa keluar ke area sini, maka dia masih berada di area konsolidasi juga nih. Ini tidak ada momentum karena dia titik pink, artinya dia sideways. Sideway-nya kemungkinannya ini kita tinggal gunakan support resist yang udah disediakan ya. Ini gampang sekali. Nanti tinggal kita kotakin aja. Jadi kemungkinan dia akan sideway di area situ. Karena sideway, maka segitiga hijau ini seharusnya menjadi sinyal entry. Tapi kalau dia lagi sideway ataupun downtrend, maka segitiganya ini tidak valid ya, bukan valid buy. Valid buy-nya itu ketika kalau dia muncul segitiga hijau, pixelnya hijau-hijau dan ada momentum yang semakin meningkat. Jadi kayak di area sini, apalagi dia breakout dari area sideway, lalu ada momentum, volumenya besar. Nah, ini adalah valid entry. Kalau di sini nggak ada ya, tidak ada momentum, jadinya tidak valid entry, karena sideway, segitiga juga tidak valid. Strateginya, kalau sideway kan gerakannya begini. Maka strateginya adalah beli di support, jual di resist atau SOS. Boss, buy on support, dan sell on strength. Support di MA200 ada support, yaitu ini MA200 ya, angka MA200-nya atau garisnya ini MA200, kita bisa pakai sebagai support 124, tinggal dibuletin ya kalau misalnya ada faksi yang berbeda. Nah, ini pakai koma-koma. Jadi tinggal kita buletin, kita harus buletin sendiri. Di bawahnya juga ada 121, itu support yang secara horizontal, di bawahnya lagi ada 114, tapi seharusnya sih lebih bagus dia tidak bikin low lagi. Tidak lebih dari low yang di sini harusnya ya. Kalau misalnya dia masih bergerak dalam kondisi downtrend, seperti ini kan gerakannya jadinya begini. Maka bisa aja dia akan testing support yang di sebelah sini, 114. Kalau yang punya, maka bisa SOS ya, kalau dia mantul dan tidak bisa breakout lagi dari ini ada resistnya berapa tuh? Di dekat-dekat 137 sampai 140 kayaknya. Jadi kalau dia balik lagi ke area sana dan dia nggak bisa breakout ini di 141 ya. Jadi kalau dia nggak bisa breakout, maka teman-teman bisa SOS di area sana. Itu juga ada resist downtrend-nya. Jadi sekaligus resist downtrend di area 137 sampai 140, teman-teman bisa SOS. Kalau yang ingin spekulatif, maka bisa spekulatif di area support. Dan ingat, ini karena sahamnya belum uptrend, artinya fast trading aja. Foreign flow-nya nggak ada. Kalau ada foreign flow, itu gambarnya, grafiknya pasti warna abu-abu ini akan semakin meningkat dan ada banyak hijau-hijaunya ya. Seperti yang di sini yang bagus. Tapi kalau ini enggak. Ini tidak ada inflow. Haki-hakinya sih terlihat menarik. Nah, tapi kita harus utamakan price action ya. Price action itu apa? Kalau teman-teman bingung, itu adalah pergerakan harganya. Kalau pergerakan harganya tidak sesuai dengan haki-hakinya atau dengan foreign flow, jadi misalnya kayak MT kan ada foreign flow-nya cukup besar ya, tapi pergerakan harga atau price action-nya itu nggak searah, maka kita utamakan price action dulu. Jadi kalau udah kena stop loss, kena trailing stop, maka bersyukurlah, udah tinggalkan dulu karena nggak searah ya itu ya, berarti harga akan turun terus. Jadi bukan berarti bandarmologi bagus, harga akan naik, nggak selalu. Setelah yellow ada RBMS. Cek RBMS-nya cukup liquid, tapi pergerakannya agak liar ya. Kalau nggak salah waktu itu ini di pom-pom juga oleh salah satu grup atau di medsos. Nah, maka teman-teman harus udah tahu nih stylenya tuh kayak apa. Kita harus bisa nyesuaiin ya sama supirnya. Supirnya mau kemana gitu. Kalau gaya supirnya ini kayak gini banyak yang copetin, nah maka kita harus ngikutin. Ini sih agak kurang oke ya karena momentumnya melemah.
Ini agak high risk juga karena sering terjadi ekor-ekor gini. Artinya hanya untuk fast trading atau untuk scalping aja. Buat teman-teman yang tidak bisa fast trading, maka jangan coba-coba. Mendingan cari aja saham-saham yang aman. Ini sih sudah lagi tidak oke ya. Kemungkinan besar dia akan testing support. Di sini ada support lagi 88 dan 82 sampai 79. Ini momentumnya agak kurang oke. Untuk RBMS. Foreign flow-nya padahal bagus ya. Saya lihat rata-ratanya ini nih. Jadi kalau nanti teman-teman, ya seperti ini, kalau foreign flow-nya ada bagus tapi price action-nya tidak mengikuti, maka kita utamakan price action-nya. Jadi nanti teman-teman lihat aja di area support, di area 88 atau 82, kalau dia mantul, mantul itu seperti ini. Dia bikin candle pembalikan arah, dia tidak bikin lower low lagi. Kalau ini langsung breakout. Ini jadi kalau ada satu candle hijau yang berbalik arah, bikin higher high, maka teman-teman bisa spekulatif buy. HKK-nya tidak oke ya. RBMS, tadi support resistnya udah kan ya. Resistnya saya belum info. Resistnya di area sini nih. Di area 110 sampai harga high yang kemarin. 119-an ya. Jangan lupa ini hanya untuk fast trading aja karena sahamnya lumayan high risk. Selanjutnya ada Pegas. Oke, kita lihat Pegasnya masih bergerak dalam channel downtrend jadi masih belum oke. Cuma udah deket MA 200 nih. Momentumnya belum oke. Ada MA 200 1242 ini dibuletin sesuai dengan fraksinya. Dan sebelah sini juga ada support 1225 itu area supportnya. Moga-moga sih mantul di daerah sana. Kalau ada yang ingin buat fast trading atau ingin memanfaatkan pantulannya itu bisa. Cuma karena dia masih downtrend, belum breakout dari area downtrend, maka teman-teman sebaiknya fast trading aja. Hanya memanfaatkan pantulannya aja. Ini masih ada downtrend line ya. Kita ambil dari sini. Nah, ini belum oke, jadi hanya bagus kalau dia sudah keluar dari downtrend-nya itu. Foreign flow-nya sih ada ya, belum ada outflow dari asing karena masih begini grafiknya. Walaupun di sini net sell, tapi ini kan rata-ratanya gitu. Nah, itu sebabnya walaupun ada foreign flow, kita tetap utamakan price action dulu. Jadi mengikuti pergerakan harganya ya. Kalau dia breakout dari sini disertai dengan volume, itu baru oke. Ini HK-nya grafiknya masih menurun, jadi masih belum oke juga. Tadi support sudah ya, resistnya saya lupa terus nih. Tadi support di MA 200 sama 1225. Resistnya, ini ada resist trend yaitu 1340. Kalau yang horizontal ini ada 1360, oke? Selanjutnya setelah Pegas, MDKA. Kondisi indeks lagi begini jangan terlalu agresif ya. Kecuali teman-teman sudah terbiasa gitu. Karena banyak nih saham-saham yang harusnya sudah breakout, nih salah satunya MDKA, harusnya udah breakout. Tapi di sini agak nggak enak nih, momentumnya melemah sebetulnya. Jangan sampai dia bikin lower low lagi. Nih kalau besok dia lower low lagi, akhirnya jadinya kurang bagus ya si MDKA ini. Artinya dia sudah breakdown dari ini juga udah kurang. Kalau dari sini ya sudah breakdown. Tapi nggak selalu begitu breakdown langsung jadi downtrend, bisa aja dia sideway dulu. Nah, area sideway-nya itu kita harus lihat dulu ya sampai dia ada pembalikan arah. So far sih ini masih belum nih. Dia bikin lower low. Jadi kemungkinan bisa aja dia bikin channel downtrend seperti ini. Kalau dia naik, maka teman-teman bisa SOS dulu ya, karena kelihatannya masih belum oke, momentumnya juga belum ada, berwarna titik pink, dan malah ada bar yang berwarna orange pastel tuh kayak di sini nih. Tuh kayak di sini ya.
Sini, ini juga di sini dia menurun. Jadi masih belum oke juga. Ini foreign flow-nya ada, walaupun foreign flow ada, ingat selalu utamakan price action. Jadi kalau pergerakan harganya ke bawah ya kita jangan ikutin. Kakinya masih belum oke, merah-merah, merah-merah, tidak oke. Selanjutnya BJBR. BJBR ini sahamnya agak lemot ya, lambat ya pergerakannya. Wah, melihat chartnya sih agak kurang oke. Waktu oke di sini doang nih, ada uptrend channel. Sekarang si BJBR-nya masih dalam fase downtrend. Jadi masih belum oke ya. Kalau misalnya dia lagi di channel downtrend, maka kan pergerakannya begitu. Dia zigzag ke bawah. Jadi teman-teman bisa manfaatkan untuk SOS kalau seandainya dia ada pantulan ke atas. Momentumnya belum oke. Support nih bikin low lagi. Ini low, ini lower low lagi ya. Supportnya di area sini 1285, resistnya ini banyak banget nih berlapis-lapis. 1320, 1340, 1355 sampai 1370. Ini tarik garisnya, maka kita temukan ini adalah resist downtrend-nya di area sini ya, sekitar 1400. Jadi kalau misalnya sampai ke sana dan dia tidak bisa breakout dari sini, maka teman-teman bisa SOS. Yang ingin spekulatif silakan, ini karena ada candle hammer bisa aja dia akan mantul dulu naik ke area sini, ya paling copet aja, fast trading aja karena masih downtrend. Foreign flow nggak ada, kaki juga nggak ada ya, grafiknya turun terus dan merah-merah, barnya tidak oke. BJBR lalu MTEK, nah ini panjang umur. Tadi baru saya sebutin MTEK. MTEK-nya belum oke tuh. Dia masih terus turun ya, dia bikin tangga ke bawah terus walaupun ada satu hari ini ngerjain orang tidak oke. Jadi dia masih testing ini support 1830. Kalau dia breakdown lagi dari support sini maka artinya dia akan ke 1675. Resistnya banyak berlapis-lapis 1900, 1960, 2020, garis win line di 2082. Ini bulletin sesuai dengan fraksi. Biasanya ada kemungkinan dia bisa mantul. Jadi bisa aja ini mantul dan ke area garis win line ya. Nah, di sini teman-teman kalau mau SOS silakan. Kalau dia tidak berhasil atau tidak mampu breakout ya maka dia akan lanjut turun ya. Itu. Momentumnya jelek tuh, merah. Merah-merah. Sini juga ya, momentumnya merah. Ketika dia berubah agak membaik, oh ini juga masih merah. Dia masih dalam channel downtrend tuh. Jadi kalau merah-merah ini tidak oke. Foreign flow-nya walaupun tinggi-tinggi hijau-hijau grafiknya menanjak, tapi ya selama dia masih seperti itu price action-nya maka tidak oke. Jadi kita mengikuti price action-nya dulu. Selanjutnya BMTR. BMTR-nya belum oke. HTT-nya juga hanya 5 miliar. Ini lagi membentuk channel downtrend. Jadi agak kurang oke ya. Walaupun mantul ya paling dia akan mantul bergerak di dalam channel downtrend itu. Ini momentumnya masih jelek tuh. Supportnya. Ini supportnya sampai udah nggak kelihatan. Sebentar ya. Saya bantu cek dari aplikasi sini dulu. BMTR. Saya cek weekly-nya. Dia ada di mana? Supportnya pas-pas lagi di support sih 240. Coba kita lihat ya secara weekly. BMTR weekly. Dia lagi pas-pas di support sih di area sini. Kalau breakdown lagi tidak oke ya. Kemungkinan besar dia bisa ke area sini nih. 202 nih ke area 200-an.
Weekly-nya nggak ada momentum juga. Jadi masih sideways secara major. Si BMTR ini. Foreign flow-nya nggak ada. Ini exit-exit terus. Walaupun konon katanya ada salah satu investor ya. Beliau adalah investor. Walaupun ada salah satu investor, tapi tetap aja. Kita sebagai trader, maka kita harus berlaku seperti seorang trader, kecuali Anda investor ya. Kalau bukan investor, maka kita gunakan teknikal. Teknikalnya sih masih belum oke, HKQ juga nggak bagus, jadi kita tunggu aja sampai ada teknikal yang bagus. BMTR, lanjut AYLS. AYLS ini momentumnya sudah begini, jadi agak kurang oke. Momentum titik pink, ingat dia berarti lagi sideway. Sideway area di sebelah sini, jadi kalau sampai breakdown, bye-bye ya. Artinya tidak oke lagi. Gagal dia berarti, tidak mampu bertahan. Dengan supportnya di 294 sampai 300, resistnya di area 388 sampai 406. Ini range sideway-nya lumayan besar nih. Kalau breakdown, goodbye, karena tidak oke lagi. Foreign flow nggak ada. HKQ-nya juga tidak oke. Selanjutnya NPM, ini fenomenal nih pergerakannya ya, habis breakdown, semua pada panic sell, dia mantul. Aku bantu cek secara weekly juga. Teknikalnya, ini kelihatannya sih seperti teknikal, pantulan teknikal ya, jadi dead cat bounce, kecuali dia bisa bertahan di atas garis win line, itu baru oke. Kalau dia breakout dari garis win line, ini 1965, tinggal dibuletin aja. Artinya dia ada potensi untuk testing lagi, ini support kuat yang kemarin di breakdown nih, 2220 atau 2200 sampai 2220. Jadi kalau dia breakout dari sana, ada potensi dia akan testing ke sini. Nah, kalau sudah sampai sini, maka teman-teman watch out ya. Artinya support kuat dijebol, dia menjadi resist yang kuat. Jadi kalau dia tidak mampu breakout di sana, maka sebaiknya itu menjadi area untuk taking profit. Foreign flow nggak ada ya. Foreign flow-nya menurun. Ini bisa teman-teman lihat secara... Nah, jadi sebetulnya dia sudah breakdown. Yang namanya breakdown itu kan nggak selalu langsung turun ya. Jadi pergerakan suatu saham itu nih kayak begini. Dia turun, pasti ada yang namanya pantulan. Lalu naik, sampai sini dia tidak mampu naik, kembali turun. Jadi ini pun sama. Ini chart weekly, ini udah kelihatan agak menurun, jadi watch out, hati-hati yang di sini. Ini bisa aja naik lagi, tapi ya naiknya mungkin begini. Kalau breakdown lagi, ya maka dia akan terus turun ya. Kecuali dia bisa kembali ke atas sini. Itu baru oke. HKQ-nya tinggi, ya karena ini lumayan ya, kenaikan hari ini 12%. Tapi secara rata-rata grafiknya itu masih menurun. Jadi walaupun kayak begini nih, ini ada satu yang tinggi ya, tapi secara rata-rata masih menurun juga. Setelah Antam, CTRA, salah tempat. CTRA, ST, CTRA. CTRA masih bergerak dalam channel downtrend, jadi belum oke ya. Bergerak dalam channel downtrend, artinya masih belum oke. Support 900, resist di 965. Momentumnya belum oke, ini belum oke.
Selalu ingat bahwa kalau downtrend itu pergerakannya adalah seperti ini. Jadi bagi yang nyangkut mungkin bisa SOS di area sini 965, kecuali dia berhasil breakout nih. Kalau breakout masih oke. Tapi ada rintangan selanjutnya yaitu MA200. MA200-nya di ini 1007. Tinggal dibuletin aja ya sesuai dengan fraksinya. Mau buletin atas boleh, mau buletin ke bawah boleh. Ini CTRA, foreign flow-nya padahal masih oke. Karena waktu itu ada inflow. Sini memang ada buangan sedikit, tapi secara grafik nggak jelek gitu, belum menurun begini, belum banyak oren-oren dan semakin menurun. Jadi masih datar-datar aja. Cuma tetap harus utamakan price action ya. Jadi walaupun ada akumulasi atau bandarmologi bagus atau blocksumnya bagus, tetap kita utamakan price action ya. Karena kalau harganya nggak mau dinaikin ya percuma. Grafik dari HKK juga belum oke. Udah ya, CTRA, tadi support resistnya sudah. Oke, itu 10 saham yang udah teman-teman request. Sekarang kita masuk ke saham-saham yang masuk screenernya Wisdom and Invest. Oke, dari beberapa saham udah saya pilihin nih. Dan saham-saham ini termasuk saham-saham yang cukup uptrend karena ada yang all time high, ada yang new high, berhasil breakout. Jadi saya akan show ke teman-teman. Trin, HKHK Trin. Sekalian saya mau tunjukin HKHK secara 5 menit. Karena penggunaan HKHK 5 menit ini paling oke karena ada frekuensi analyzer-nya ya. Jadi frekuensi analyzer lebih maksimal kalau kita gunakan secara 5 menit. Ini secara daily-nya. Kalau secara daily sih agak kurang meyakinkan ya. Ini karena hijau-hijau semua ada potensi tidak begitu valid. Tapi kalau kita masuk ke 5 menitnya, ini cukup bisa kita gunakan. Karena ada spike 2 kali dan ada action HK-nya atau naikin harga. Jadi ini menarik sekali. Cuma terakhir ini harganya begitu breakdown dari sini agak kurang oke ya. Untuk 5 menitnya dia harus kembali ke atas sini, ke atas garis win baru oke. Jadi kita padukan technical, frekuensi analyzer, dan HKHK untuk trend. Yang ingin entry, maka hati-hati. Jangan terlalu FOMO, jangan terlalu nafsu ya, karena bisa aja dia akan koreksi dulu nih. Sama kayak yang pertama kali, jadi kita harus pelajari dulu, kira-kira sahamnya ini sifatnya tuh bagaimana sih. Yang pertama kali dia breakout, sini kan ada area sideways, lalu dia breakout, dia nggak langsung naik ya, dia sideways lagi di sini. Ini juga sama, kemungkinan dia breakout lalu bisa aja dia akan sideways dulu area sini. Karena sideways, maka kalau ingin spekulatif silakan. Ini likuiditasnya pas-pasan nih di 4,49 miliar, artinya 5 miliar. Dan kalau ingin spekulatif, maka spekulatif di support kayak begini ya. Dia kalau sideways maka akan zigzag, segitiga hijau dan merah kita abaikan. Ini supportnya soalnya lumayan jauh nih, yaitu 276, garis win-nya aja jauh banget. Yaitu 259, 260 lah kita buletin. Foreign flow-nya baru ada hari ini, jadi kita belum tahu apakah foreign flow-nya ini serius, benar-benar entry. Tadi HKK udah ya. Saham selanjutnya ada yang seger-seger. Ini seger-seger, SGER. Kita lihat SGER-nya. Likuiditas lumayan, ininya bagus, ini juga bagus, dan dia baru breakout hari pertama nih. Jadi cukup oke ya si SGER ini. Cuma agak ini juga sih sahamnya ya, agak liar nih sahamnya. Supportnya sudah cukup jauh. Jadi kemarin nih sempat dia nggak liquid tapi naik terus. Ini ATH ya kalau nggak salah. Ini ATH nih. Saya dapatnya dari screener all time high kayaknya. Si SGER. Sebentar ya, mau cek dulu. Kalau nggak salah. Betul, all time high 1515.
1485. Oh, wait. Ternyata chartnya tadi belum update. Oke, saya ulang ya untuk yang SGER ini. Sebentar, SGER. Oke, haki. Oke, saya ulang ya untuk yang SGER. Jadi sudah breakout. Nah, seperti ini, momentumnya bagus, semuanya bagus. Cuma memang si SGER ini agak liar juga gitu. Karena waktu itu seperti ini ya, pergerakannya satu candle hijau, satu merah, satu hijau, satu merah gitu. Dan ini jadi double top, lalu turun ke sini, baru dia naik kembali. Akhirnya ATH lagi gitu. Supportnya, ini karena dia breakout dari sini, maka ini menjadi support juga. Saya cekin dulu. SGR ini ATH ya, supportnya maka di area 1455 sampai 1475. 1455 sampai 1475 itu adalah area supportnya. Di bawahnya juga ada support lagi ya di area sini. Ini 1368 tinggal dibuletin aja sesuai dengan fraksinya. Juga daerah sini adalah support 1310 karena dia liar artinya teman-teman harus pahami resikonya atau money management dan ini ya harus siap untuk ketika dia terjadi pembalikan arah maka teman-teman sudah siap pasang stop loss-nya. Sebentar, ini clear dulu. Oke, tadi supportnya sudah, resistnya, maka karena di all time high, ini all time high, maka the sky is the limit. Ada potensi, bisa aja besok dia akan naik lagi. Coba kita lihat foreign flow-nya. Nah, foreign flow-nya bagus ya hari ini, oke banget. Moga-moga lanjut, apalagi dia dari tidak liquid, dari nggak ada volume, ini naiknya kemudian menjadi ada volume. Jadi moga-moga dia berlanjut terus, tapi bisa aja dia koreksi dulu, misalnya satu candle merah, maka gunakan kesempatan itu untuk buy on weakness. Jadi jangan sampai FOMO. Haki-hakinya sih bagus juga ya. Haki-hakinya bagus, foreign flow-nya tadi ada, teknikalnya juga bagus, maka mudah-mudahan dia bisa lanjut naik ke atas. Oke, selanjutnya ada SMMT. SMMT secara teknikal juga bagus. Ini volumenya semakin meningkat, momentumnya juga semakin meningkat, candlenya membentuk higher high, dan ini dia sudah dekat resist ya. Sebentar aku cekin. Iya, ada resist 320. Supportnya kita bisa gunakan support yang di sini 284. Coba kita cek foreign flow. Dan nanti saya akan kasih lihat weekly-nya nih, karena weekly-nya sebetulnya teknikalnya menarik. Foreign flow-nya ada, tapi nggak besar-besar banget. Weekly, atau kita pakai chart wing aja. Secara weekly, weekly-nya nggak kelihatan. Pakai monthly deh, biar lebih kelihatan lagi. Ini breakout ya. Secara weekly-nya dia breakout dari area sini. Jadi oke banget. Ini juga dari kemarin nih sebenarnya candle yang ini sudah breakout. Ini nggak kelihatan nih. Ini harus dari pakai charting trading view baru kelihatan ya. Karena secara weekly-nya dia breakout. Tapi karena candle secara monthly-nya dia breakout dari harga high yang di monthly, resist monthly, dia sudah breakout. Dan itu menjadi support kuat juga ya, mudah-mudahan dia bertahan di atas sana, yaitu, saya cariin dulu, high-nya 277. Di daerah, apa ini? Oh, ada high 320, 320. Ya.
Oh, itu resist yang 320 itu resist secara monthly. Jadi kalau dia sampai breakout dan bertahan di atas itu bagus banget. Oke, karena secara monthly-nya ini dia juga sudah mulai ada volume, jadi semoga menjadi sebuah tren yang baru. Tapi ingat, ini chart monthly, jadi satu candle itu adalah 1 bulan. Jadi masih lama ya. Jadi kalau misalnya dia naik dan ada koreksinya juga bisa cukup lama. Karena satu candle satu bulan. Dan setiap tren itu kan nggak selalu akan naik. Nggak selalu naik terus, dia pasti akan ada koreksinya. Oke? Jadi manfaatin analisa, jangan FOMO, kita entry ketika dia sedang koreksi untuk si SMMT ini. Tadi foreign flow-nya ada ya, ada tapi kecil. Kita cek hak kakinya sih kurang begitu ya. Kalau bagus harusnya dia semakin menanjak, tapi ini masih belum terlihat gimana-gimana banget. Oke, selanjutnya setelah SMMT, TPIA. TPIA ini momentumnya menarik, meningkat. Ini juga oke, dia di atas garis win line. Seharusnya sejak dia breakout yang di sini, teman-teman sudah bisa ikutan. Ini dia juga breakout kalau nggak salah nih. Dari resist yang agak panjang itu hanya di berapa ya? Harga high terakhir 7825. Ini 7875. Jadi ya breakout tipis ya, moga-moga bukan false breakout. Jadi selama dia bertahan di atas garis win ini masih menarik. Supportnya di 7.600, garis win 7520. Jadi kalau ada koreksi dan teman-teman ingin spekulatif buy itu silakan. Ingat jangan sampai FOMO. Kalau sampai dia breakdown dari garis win maka jadi tidak oke lagi. Resistnya di atasnya ini ada resist MA 200 ya, 8276 itu tinggal dibuletin sesuai dengan fraksinya. Foreign flow-nya ini bagus. Di sini dia area sideway-nya. Nah, semoga dia valid nih. Ini kalau kita tidak hitung ekornya. Jadi closing di atas ini pun sebetulnya sudah menarik. Di sini juga ada gap. Nah, moga-moga dia akan tutup gap-nya itu dulu. Foreign flow-nya juga cukup menarik. Sini ya. Cukup oke. Moga-moga dia breakout dan tutup gap. Haka-hakinya bagus. Nih, yang oke itu seperti ini, yaitu semakin menanjak. Artinya searah. Haka-hakinya searah. Jadi bandarmologi dan teknikalnya itu searah. Itu oke banget. Foreign flow-nya juga bagus ya. TPIA sudah, selanjutnya adalah Aldo. Cuma Aldo sebetulnya udah tinggi banget. Ini saya tunjukin karena si Aldo ini salah satu saham yang lagi uptrend. Aldo liquid momentum semakin menanjak, hari ini candle hammer, tapi sebenarnya lagi sideway ya dengan area support di 1365, garis win-nya itu di 1270. Selama dia bertahan di atas garis win, dia masih bagus, masih oke. Tapi kalau breakdown, artinya potensinya dia akan testing support yang ini nih. Support trend ya, 1133 ini dibuletin juga sesuai dengan fraksi. Resistnya, sebentar saya lihat. Ini resistnya kayaknya sudah nggak ada deh, sudah ATH ya. Ini soalnya di chart yang ini kayaknya ada, kayaknya Aldo ini pernah kayaknya pernah right issue gitu. Dia pernah di angka 2000-an. Nah, moga-moga bisa balik lagi tuh ke sana. Tapi nggak usah muluk-muluk, kita iniin resistnya satu-satu ya, lewatin resistnya satu persatu. Kalau resist yang berdasarkan di sini, ini juga bisa digunakan. 1538, 1592, 1645, ini tinggal dibuletin aja sesuai dengan fraksinya. Kalau ingin entry bagaimana? Kalau ingin entry bisa manfaatkan misalnya area VWAP,
Jadi belinya jangan kemahalan ya, belinya di dekat-dekat area VWeb atau tunggu saat dia koreksi. Atau tunggu aja kalau misalnya dia koreksi, pantau dulu ya, apakah dia bertahan, apakah dia mantul. Mantul itu seperti apa? Mantul itu seperti ini. Jadi ada candle, ini kan lower low, lalu bikin candle higher high, juga candle bullish, juga sama seperti di sini ya. Candlenya candle bullish, yang candle ini yang candle bullish. Pattern candlenya juga pattern candle yang bagus. Lalu di sini ini juga. Jadi kita menunggu pantulan seperti itu. Ini kalau dia ke sini dan ada pantulan baru spekulatif buy. Kalau nggak ada, maka potensinya dia bisa jebol garis win. Seperti di sini dia jebol, seperti di sini juga dia jebol. Jadi kemungkinan bisa testing support yang di sini ya. Oke, itu Aldo-nya. Foreign flow. Foreign flow-nya masih oke, walaupun hari ini net sell-nya lumayan. Tapi secara grafik atau secara rata-rata masih oke. Kecuali besok dia mulai net sell, net sell, net sell, dan harganya bergerak turun, itu tidak oke ya. Kakinya cukup menarik. Tapi kita utamakan, yang penting adalah teknikalnya. Jadi kalau secara teknikal, kita kalau mau tarik manual, sini ada garis trend, sini ada garis trend. Seandainya dia sampai turun ke area sini, dan mantul, baru teman-teman spekulatif buy. Oke? Ya, kira-kira sekian itu aja dari saya. Sahamnya nggak banyak karena memang kondisi indeksnya lagi sideways, nggak banyak saham yang oke-oke banget. Rata-rata sahamnya itu hanya untuk fast trading ataupun scalping. Masih ada sih beberapa yang bagus ya. MEDC masih bagus, tapi mungkin akan koreksi dulu. Juga ada, apa kita di hari ininya? MEDC, lalu ada Info. Kalau Antam berbanding dengan TINS, masih menarikkan TINS. Lalu apalagi banyak sih sama-sama yang menarik, cuma karena waktunya terbatas, jadi aku nggak bisa bahas semua sahamnya. Buat teman-teman kalau ingin yang udah punya akses ke toolsnya Wisdom and Invest atau ini ya tools yang charting ini dan screener, maka silakan dieksplor sendiri. Kalau ada yang tidak paham, maka silakan tag nama saya dan kita bisa diskusi di ruang grup member ataupun di grup belajar ya. Oke, kira-kira itu aja. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Semoga teman-teman sehat dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you.